إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yuwit Edu rahimani wa rahimakumullah, masih bersama kitab Alfiya bin Malik dalam bahasan Istighalul Amil Anil Ma'mul. Ya, kita sudah masuk di hukum isim sabik yang ketiga, yang di situ hukumnya adalah boleh nasab, boleh rofa, tapi yang afdal adalah nasab. Ya. Ini ada di bait ke-260 dan di bait 261 yang akan kita baca, yaitu beliau mengatakan wa ba'da atifin bila faslin ala ma'muli fi'lin mustaqirin awwala. Ya, kita tulis dulu 261 ya. Wa ba'da atifin bila faslin ala ma'muli fi'lin mustaqirin awala. Jadi kita i'rab wa ba'da ini ma'tuf ke ba'da di bait sebelumnya ya. Atau ke ba'da sebelumnya itu wa ba'da ma ilahul fi'la ghulab di bait ke-260. Wan atifin mudhaf ilaih bila faslin jar majrur muta'alliq dengan di mahdzuf na'at tu atif. Na'at ini bila faslin, na'at tu ini. Mulna ala ma'mulin jar majrur juga muta'alliq dengan atif. Fi'lin mudhafun ilaih, kemudian mustaqirin na'at ya. Mustaqirin na'at untuk fi'lin ya. Awalan dzaraf muta'alliq dengan mustaqir. Nah, ini ya. Wa ba'da atifin, dan setelah wa ba'da setelah atof, setelah atif, setelah huruf atof yang didahului jumlah fi'liyah yang antara isim sabik dengan huruf atofnya tidak ada pemisah. Ini poin ketiga ya. Poin ketiga di mana isim sabik itu sebaiknya nasab. Yang pertama sudah, yang kedua sudah, yang ketiga. Idza waqa'a al-ismu al-mustaghal anhu, yang ketiga. 1 2 sudah kita bahas di sesi sebelumnya ya. Ini 1 2, kemudian yang ketiga idza waqa'a al-ism al-mustaghal ba'da atifin, setelah huruf atof, taqaddamathu jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah,
Walam yufsal bainal atif wal ism. Walam yufsal bainal atif wal ism. Panjang ya. Jadi dipilih nasab, boleh rofa ya. Ketika apa? Isim sabik, yaitu isim yang mashghul anhu ini terletak setelah huruf atof. Terletak setelah huruf atof. Yang huruf atof ini didahului oleh jumlah fi'liyah. Ya, didahului jumlah fi'liyah dan antara huruf atof dengan isim tidak dijeda. Ba'da atifin, satu ini qaidnya. Dua, didahului jumlah fi'liyah. Tiga, tidak ada jeda pemisah antara isim sabik dengan huruf atof. Kita lihat contohnya. Qama zaitun wa amron akramtuhu. Qama zaitun. Sini ya contohnya. Qama zaitun, qama zaitun wa amron akramtuhu. Kita lihat ini isim sabiknya mana? Amron. Ini isim sabik amron. Isim sabik terletak setelah ba'da huruf atof wawu, ya kan? Taqaddamatu jumlatun fi'liyatun, didahului jumlah fi'liyah koma zaitun. Kemudian antara huruf atof wawu dengan isim sabik amr tidak dipisah, maka sebaiknya dibaca nasab. Berarti kalau rofa boleh dibaca rofa. Qama zaitun wa amrun ya, marfu. Akramtu boleh. Nah ini boleh. Sudah selesai tiga ya. Kemudian kita lanjutkan yang kondisi kelima. Kalau urutannya sebenarnya keempat, tapi ini di dalam rincian yang telah lewat itu disebutkan yaitu yang kelima. Kita tulis dulu bait 262 ya. 262. Ya, wa in talal ma'tufu fi'lan mukhbara bihi anismin fa'tifan mukhayyara. Wa intala wa intalal ma'tufu fi'lan mukhbara bihi anismin fa'tifan mukhayyara. Mukhayyara. Ya in syartiyah ya. Syartiyah. Dan tala fi'il madhi al ma'tuf fa'il fi'lan maf'ul bih mukhayyara sebagai mukhbara ya. Mukhbara na'at. Na'at untuk fi'il. Fi jar majrur mutalik dengan
mukhbara ini juga sama, mukhayyarah hal. Fa in talal ma'tuf, ya. Ini kondisi di mana, ya, atau kita lihat dulu bait syairnya, wa in talal ma'tufu fi'lan mukhbara bihi anismin fa'tifan mukhayyara. Jadi dia isim sabik jatuh setelah fi'il. Isim sabik jatuh setelah fi'il. Nah, fi'il ini menjadi jumlah, ya, jumlah. Menjadi khobar dari isim di awal jumlah. Ya. Wa in talal ma'tuf fi'lan. Ya. Ini kita lihat contoh kalimatnya dulu, ya, biar jelas. Misal ini berarti kita tulis yaitu kondisi sebenarnya ini keempat, tapi secara keurutan keempat, tapi yang ditulis rinciannya kelima. Nanti keempatnya dibahas setelahnya, ya. Ini kelima dulu. Yaitu jawazul amrain ala sawa, tentang fi'il sabik, isim sabik ala as-sawa. Boleh rafa, boleh nasab, dan tidak ada yang diunggulkan, yaitu diberi dobit. Idza waqa al-isim mustaghal, ism al-mustaghal anhu, ba'da atifin taqaddamathu, panjangnya, jumlatun dzatu wajhain, Jadi jika, ya, isim sabik, yaitu isim mustaghal anhu itu isim sabik, terletak setelah huruf ataf yang didahului jumlah dzatul wajhain. Nah, apa itu jumlah dzatul wajhain? Ya. Ini tadi hukumnya gimana hukumnya? Boleh rofa, boleh nasab, nggak ada yang diunggulkan. Ya. Dan para ulama mengatakan jumlah dzatul wajhain adalah jumlatun sodruha fi'lun, sodruha, ya, sodruha ismun, ya, sodruha ismun, ya, wa ajuzuha fi'lun, yaitu jumlah yang depannya adalah isim mubtada, kemudian khobarnya jumlah fi'liyah. Nah, itu namanya dzatul wajhain. Kita lihat contohnya. Zaitun qoma wa amrun akram tuhu. Contoh, zaitun koma. Nah, zaitun koma itu jumlah dzatul wajhain, diawali dengan isim mubtada, kemudian khabarnya jumlah fi'liyah. Wa amrun akramtuhu. Amrun isim mustaghal, isim sabik, terletak setelah atof, kemudian sebelumnya jumlah dzatul wajhain. Maka boleh amrun, boleh amron, boleh pula amron, atau wa amron wa
amron akramtuhu. Nah, boleh amron, boleh amron. Kalau dibaca amron, menimbang sodernya awalnya ya. Kalau dibaca nasab, menimbang akhirnya. Jadi awalnya kan zaid marfu ya. Atau dibaca nasab. Boleh dibaca nasab, boleh dibaca rofa. Ini keadaan kelima, boleh dibaca zaitun qoma wa amrun akramtuhu atau zaitun qoma wa amron akramtuhu. Nah, masih ini sudah ada 4 keadaan ya. Kurang ada 1 keadaan di mana keadaan yang keempat atau yang terakhir ya. Ini kelima didahulukan. Keadaan yang terakhir itu boleh rofa, boleh nasab, tapi yang utama adalah rofa. Nah, ini sudah selesai 4 keadaan ya. Jadi keadaan pertama wajib nasab ya. Wajib nasab. Keadaan di bait 257 wa nasbu hatmun. Kemudian keadaan kedua wajib rofa. Wa intalasa bikuma bil ibtida yahtasu farrofa iltazimhu abada. Ya, wajib rofa. Kemudian yang ketiga boleh rofa, boleh nasab, tapi yang terpilih yang amtul nasab. Ada 3 keadaan. Kalau yang wajib rofa ada 2 keadaan ya. Ini wajib rofa ada 2 keadaan. Kemudian boleh rofa, boleh nasab, tapi yang amtul nasab ada 3 keadaan. 1, 2, 3 ini. Kemudian yang terakhir kita bahas boleh nasab, boleh rofa, tidak ada yang diunggulkan. Ini adalah 1 keadaan. Demikian untuk bait ke-262. Bait setelahnya insyaallah akan kita baca di sesi berikutnya. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.